Halo, perkenalkan nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi untuk ujian tengah semester kali ini. Pengertian akuntansi pemerintah adalah, menurut para ahli, Friedrich Boswir, akuntansi pemerintah termasuk akuntansi untuk lembaga non-profit pada umumnya, merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro. Sedangkan menurut Bahtiar Arif dan kawan-kawan, akuntansi pemerintah sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Selanjutnya adalah definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan, reliable, comparable bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Sedangkan persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasifa untuk perusahaan tersebut. Contohnya, harta sama dengan hutang ditambah modal, ditambah pendapatan, dan ditambah beban. Sedangkan harta sama dengan hutang ditambah modal adalah disebut akun real, di mana yaitu kelompok akun yang memiliki nilai saldo bersifat tetap atau permanen. Sedangkan harta sama dengan pendapatan ditambah beban adalah disebut dengan akun nominal, yaitu kelompok akun yang memiliki nilai saldo bersifat sementara atau temporal. Selanjutnya adalah unsur persamaan akuntansi. Ya, maka persamaan akuntansi dapat dirumuskan sebagai aktiva sama dengan pasiva, aset sama dengan liabilitas atau ekuitas, sedangkan liabilitas sama dengan aset dikurang ekuitas, sedangkan ekuitas adalah aset dikurang liabilitas. Penjelasan aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya sebagai kas atau piutang atau gedung dan sebagainya, itu merupakan harta yang dimiliki suatu perusahaan yang merupakan sumber ekonomi perusahaan tersebut. Sedangkan hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan untuk membayar. Contohnya hutang pembelian secara kredit. Lalu adalah modal. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan, contohnya setoran modal oleh pemilik atau setoran awal. Kita ambil contoh kasus. Perusahaan ABCD memiliki aset sebesar 100.000 dan jumlah liabilitas sebesar 50.000. Lalu yang ditanyakan adalah berapa jumlah modalnya? Jawabnya adalah aset sama dengan liabilitas sama dengan ekuitas. Aset 100.000 sama dengan 50.000 ditambah ekuitas. Ekuitas sama dengan 100.000 dikurang 50.000. Sedangkan hasil ekuitas sama dengan 50.000. Dengan demikian, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan liabilitas sama dengan ekuitas. Hasilnya adalah aset 100.000 sama dengan 50.000 ditambah 50.000 dan hasilnya adalah 100.000. Jadi berapa jumlah modalnya? Jumlah modalnya adalah 100.000. Lalu contoh kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Di dalam persamaan dasar akuntansi terdapat aktiva dan pasiva, di mana rumusnya adalah aktiva sama dengan pasiva,
harta sama dengan hutang ditambah modal, sedangkan kita akan menghitung jumlahnya pasti akan sama. Contohnya, PT 123 menyetorkan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai modal usahanya. Maka, persamaan dasar akuntansinya adalah aktiva berupa kas akan bertambah, otomatis menjadi 2 juta. Dan pasiva berupa modal bertambah pula menjadi 2 juta. Lalu yang kedua, PT 123 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 300.000. Kita hitung persamaan dasar akuntansinya. Otomatis aktiva berupa perlengkapan atau properti atau aset berupa perlengkapan bertambah 300.000. Sedangkan aktiva yang berupa kas akan berkurang menjadi 300.000, berkurang 300.000. Karena uang yang 2 juta tadi dibelikan perlengkapan 300.000. Lalu PT 123 membeli peralatan sebesar 1.500.000, tetapi baru dibayarkan sejumlah 1 juta rupiah dan sisanya kemudian dibayarkan nanti. Maka perhitungan dasar akuntansinya adalah aktiva berupa peralatan atau properti bertambah menjadi 1.500.000, sedang kas berkurang sebesar 1 juta. Lalu pasiva berupa hutang akan bertambah 500.000 karena belum dibayar dan menjadikan hutang. Lalu yang keempat, PT 123 meminjam uang kepada Bank BCA sebesar 6 juta rupiah. Maka PDA-nya adalah aktiva berupa kas, otomatis bertambah kembali menjadi 6 juta. Dan pasiva berupa hutang bertambah juga menjadi 6 juta atau bertambah 6 juta. Lalu yang kelima adalah PT 123 menerima uang dari pelanggan sebesar 500.000. Maka perhitungan dasar akuntansinya adalah aktiva berupa kas bertambah 500.000, sedangkan pasiva berupa modalnya bertambah pula tambahan sebesar 500.000. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis usaha, perusahaan, dan kegiatannya. Jenis-jenis usaha secara umum ada 3 macam. Ada perusahaan jasa, perusahaan industri, dan perusahaan dagang. Kita bahas di perusahaan dagang, yaitu di mana perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ya, untuk membeli barang dagangan dan menjual kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan, seperti berbelanja bahan bangunan, departemen store, supermarket, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu ada perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang untuk menawarkan jasa, untuk mendapatkan keuntungan seperti membuka usaha bengkel, usaha salon, bioskop, dan usaha biro jasa lainnya, serta usaha konsultan. Lalu yang terakhir adalah perusahaan industri, di mana perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang untuk mengolah suatu bahan baku, untuk menjadi sebuah atau setengah menjadi suatu barang yang kemudian dapat dijual. Dan untuk mendapatkan keuntungan, serta perusahaan seperti perusahaan sepatu, perusahaan otomotif, tekstil yang membuat baju, atau perusahaan semen, cat, dan masih banyak contoh lainnya. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur laporan keuangan. Transaksi keuangan setiap hari terjadi, di mana agar mempermudah pencatatan, maka digolongkan misalnya penerimaan dan pengeluaran uang dicatat dalam satu akun kas. Akun digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu akun real dan akun nominal, di mana akun real disebut akun tetap, di mana akun yang dicatat dalam neraca termasuk akun harta, akun kewajiban, dan akun modal. Sedangkan akun nominal atau akun sementara adalah akun yang terdapat dalam laporan laba dan rugi. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan, akun beban, yang selanjutnya selisih akun pendapatan dan akun beban itu dicatat dalam laporan perubahan modal. Unsur laporan keuangan dalam pengukuran posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah revenue atau expenses.
Kita masuk ke unsur-unsur laporan keuangan. Terdiri dari harta lancar atau aktiva, lalu ada investasi jangka panjang, serta ada harta tetap. Kita akan bahas pertama di harta lancar atau aktiva. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya atau sumber daya ekonomi perusahaan yang meliputi biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Harta dapat digolongkan adalah harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, dan harta yang tidak terwujud. Banyak sekali contohnya ya. Lalu yang kedua adalah investasi jangka panjang, di mana ini adalah merupakan investasi yang berbentuk saham biasanya, obligasi atau surat berharga lainnya, yang mana mempunyai tujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Dan memiliki juga suatu tujuan yang menguasai perusahaan lainnya, misalkan mempunyai investasi di perusahaan lain dalam memiliki saham dan obligasi. Lalu yang terakhir adalah harta tetap, di mana ini merupakan harta berwujud yang bisa digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan yang mempunyai umur ekonomis atau masa manfaat lebih dari 1 tahun. Biasanya harta tetap terdiri dari tanah yang berdirinya yang berdiri di tempat gedung kantor atau gedung-gedung pabrik. Lalu selanjutnya adalah gedung, yaitu tempat usaha yang dilaksanakan atau usaha dilaksanakan misalnya gedung kantor maupun pabrik. Lalu mesin, yaitu mesin untuk kegiatan operasional usaha. Selanjutnya adalah kendaraan, di mana kendaraan itu adalah kendaraan yang digunakan untuk operasional kantor, operasional perusahaan, atau operasional toko. Itu yang kita sebut dengan harta tetap. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.